Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kita merasa lagi ada di momen paling kelam dalam hidup? Nah, di bahasan kali ini kita akan gali lebih dalam. Gimana caranya kehadiran Tuhan itu bisa jadi kekuatan yang benar-benar nyata waktu kita harus berjalan melewati apa yang disebut lembah kekelaman. Ayat ini, Mazmur 23 ayat 4, ini jadi jangkar kita ya. Ini bukan cuma rangkaian kata-kata yang puitis loh, tapi ini adalah sebuah pegangan yang super kuat. Coba deh kita bedah bareng-bareng, gimana janji ini bisa relevan banget buat kita hari ini. Coba kita jujur-jujuran sama diri sendiri ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak buntu? Di sebuah titik di mana rasanya udah nggak ada jalan keluar lagi, semuanya gelap, semuanya bikin takut. Nah, perasaan itu nyata banget, dan Alkitab punya istilah untuk itu, lembah kekelaman. Jadi, apa sih lembah kekelaman ini? Ini tuh bukan soal tempat fisik yang angker atau gimana ya. Ini lebih ke kondisi batin. Sebuah situasi di mana kita rasanya dikepung sama bayang-bayang, entah itu rasa takut, pergumulan sakit penyakit, atau mungkin duka yang mendalam, yang bikin kita ngerasa sendirian dan gak berdaya sama sekali. Oke, biar kita benar-benar dapat gambaran penuhnya, kita coba pakai ilustrasi yang dipakai Daud sendiri, si penulis Mazmur ini. Yuk, kita bayangin. Ada seekor domba kecil. Bayangin domba ini harus lewat sebuah celah bukit yang sempit, dalam, dan gelap banget buat bisa nyampe ke padang rumput yang lebih hijau. Di situ, matahari aja nggak bisa tembus. Suara sekecil apapun bisa jadi pertanda ada predator yang lagi ngumpet. Wah, situasinya benar-benar genting kan? Domba ini kan nggak bisa lihat apa yang ada di ujung jalan gelap itu. Kalau pakai logika, harusnya dia gemeteran ketakutan dong. Tapi, dia nggak takut. Dia terus aja jalan maju. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Dari mana coba datangnya keberanian itu? Dan ini dia jawabannya. Keren banget. Keberanian si domba itu ternyata nggak datang dari dalam dirinya sendiri. Dia nggak mendadak jadi pahlawan atau semacamnya. Bukan. Keberaniannya itu datang dari sesuatu di luar dirinya. Dia bisa dengar suara langkah kaki gembalanya yang jalan persis di sampingnya. Dia tahu dia nggak sendirian. Nah, ini nih yang membawa kita balik ke jantungnya Mazmur 23. Kuncinya itu bukan janji bahwa kita nggak akan pernah lewat lembah gelap. Bukan itu. Kuncinya ada di satu kalimat pendek ini, sebab engkau besertaku. Jadi, kehadirannya bukan ketiadaan masalah, itu yang jadi sumber kekuatan kita. Penting banget ini. Ini kan sebuah pergeseran fokus yang luar biasa ya. Daud itu nggak pura-pura kalau lembah gelap itu nggak ada. Dia akui kok. Tapi dia sengaja memilih untuk nggak fokus sama gelapnya lembah itu. Sebaliknya, dia alihkan semua perhatiannya ke siapa yang jalan bareng dia di dalam lembah itu, sang gembala. Dan Daud secara spesifik menyebut dua alat yang bikin dia merasa terhibur, gada dan tongkat. Apa sih sebenarnya maksudnya? Yuk kita dalemin lagi. Oke, ini menarik banget. Karena ini sekaligus meluruskan kesalahpahaman yang umum terjadi. Gada dan tongkat itu ternyata bukan buat mukul domba yang bandel atau salah jalan. Sama sekali bukan. Gada itu ibarat senjata untuk melawan predator yang mau menyerang. Sementara tongkat itu alat untuk menuntun domba dengan lembut. Menariknya kembali kalau hampir jatuh ke jurang. Jadi, dua-duanya ini adalah alat perlindungan dan penuntun. Jadi coba deh, renungkan ini. Waktu Anda lagi di titik paling rendah, paling gelap dalam hidup, Tuhan sebagai gembala kita itu nggak lagi berdiri di atas bukit, cuma nontonin dari jauh sambil berharap kita baik-baik saja. Nggak gitu sama sekali. Justru sebaliknya, dia turun ke dalam lembah itu bareng Anda. Dia jalan persis di samping Anda, dengan tongkat untuk menuntun dan gada untuk melindungi. Kehadirannya itu aktif, bukan pasif. Dan tujuannya cuma satu, memastikan Anda selamat sampai di seberang. Terus, gimana dong cara praktisnya merespons rasa takut itu? Ada 3 langkah nih. Pertama, sadari kehadirannya. Kehadiran Tuhan itu fakta ya, bukan cuma soal perasaan. Jadi, sekalipun kita nggak merasakannya, dia tetap ada. Kedua, alihkan fokus secara sadar. Daripada terus-terusan terpaku pada gelapnya masalah, coba deh pindahin fokus kita ke dia yang ada di samping kita. Dan ketiga, rela dituntun. Jangan melawan. Izinkan saja kasih dan tuntunannya membawa kita selangkah demi selangkah keluar dari kegelapan. Oke, setelah kita bahas semua ini, sekarang coba kita ambil waktu sejenak. Kita bawa semua ini ke dalam hati kita untuk sebuah refleksi pribadi yang jujur. Pertanyaan pertama, lembah spesifik apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Mungkin ini tentang kesehatan, keuangan, atau hubungan? Beranilah untuk menyebutkannya dalam hati. Akui saja apa yang membuat Anda merasa gentar dan seperti tersesat.
Dan pertanyaan kedua, ini mungkin sedikit lebih menantang. Di tengah lembah itu, jujur deh, apakah Anda masih meragukan kehadirannya? Apakah Anda benar-benar percaya kalau tongkat dan gadanya, perlindungan dan tuntunannya, itu ada untuk Anda di sini, saat ini juga? Coba renungkan ini baik-baik, karena di dalam jawaban yang jujur itulah kekuatan yang sejati bisa kita temukan.